Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai resistor, salah satu komponen di dalam mainboard. Dan kebetulan di video sebelumnya resistor ini tidak saya perlihatkan. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang mengenai komponen resistor ini. Oke, resistor itu di dalam mainboard ini terbagi menjadi 3 fungsi. Yang fungsi pertama dia sebagai penerus tegangan, kemudian sebagai pembagi tegangan dan sebagai proteksi. Saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari penerus tegangan. Artinya ini maksud dari resistor sebagai penerus tegangan itu tegangan input. Nah, ini kode resistor. Tegangan input ini input. Jelek ini. Input dah. Tegangan yang masuk dari sini yang akan melewati sebuah resistor. Di sini outputnya output. Nah, nilainya itu sama. Artinya ketika misalnya di sini tegangannya 19 volt, maka di sini juga 19 volt. Nah, pertanyaannya, terus ini fungsinya untuk apa kalau nilai input dan outputnya sama? Fungsi resistor di sini sebagai penstabil tegangan. Jadi misalnya di sini tegangan input ini 19 volt dalam kondisi biasanya berada di depan-depan, maksudnya tegangan 19 volt dari adaptor. Jadi sehingga ketika melewati resistor ini 19 volt yang keluar ke sini itu sudah dalam kondisi bersih atau sudah dalam kondisi stabil. Nah, posisi ini resistor yang seperti ini tidak memiliki kutub. Artinya dibolak-balik, dibalik sama saja, tidak memiliki kutub positif dan negatif. Ya, inilah maksud dari resistor sebagai penerus tegangan input dan tegangan outputnya nilainya sama, kecuali resistornya hambatannya besar, biasanya agak terjadi penurunan tegangan walaupun tidak signifikan. Misalnya di sini 19 volt, biasanya turunnya 18,9, kecil, hampir tidak kelihatan. Kemudian kita masuk ke dia sebagai pembagi tegangan. Di sini ketika resistor itu sebagai pembagi tegangan, mana dia? Salah, maaf. Kesalahan teknis. Maksudnya begini, pembagi tegangan itu jadi ketika resistor ini, anggaplah di sini ada sebuah MOSFET.
ketika ada tegangan 19 volt dari sini atau tegangan berapapun, maksudnya tegangan input dari sini, tegangan input di sini in, maka keluaran di sini di outnya lebih kecil dari tegangan inputnya. Kenapa? Karena terjadi pembagi tegangan. Nah, ini namanya R divider. Nah, di dalam teori yang saya bagikan nanti, di situ akan ada susunan pembagi tegangan. Ada susunan seri dan susunan paralel. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita nanti mencari sebuah resistor yang nilai resistornya tidak kita temukan di mainboard lain, atau kita tidak dapat tidak ada yang jual, kita bisa melakukan manipulasi hambatan di di materi teori yang saya berikan. Itu ada contoh bagaimana sebuah resistor yang atau saya kopikan di sini ya biar jelas daripada mengawang-awang. Oke, saya copy di sini. Bisa enggak ya? Atau harus diselesaikan dulu ya? Tunggu ya. Tunggu. Kayaknya enggak bisa. Nah, kita ambil satu slide lagi. Ini sementara diabaikan dulu ya. Untuk ini nanti saya jelaskan ulang. Aduh. Di sini contoh kasus, misalnya kita mencari nilai resistor 680 kilo. Nah, ini. Nah, ketika kita cari dan tidak menemukan nilai resistor sebesar ini, kita bisa melakukan manipulasi atau melakukan penambahan beberapa resistor sehingga mendapatkan hasil sebesar yang kita inginkan. Di contoh ini kita melakukan rangkaian resistor tersebut dirangkai secara seri sehingga mendapatkan nilai yang sesuai keinginan kita. Di sini ada contoh kasus, kita merangkai 3 resistor. R1-nya 300, kemudian R2-nya 300 dan R3-nya 80. Dari penjumlahan rumus ini akhirnya kita menemukan nilai tegangan yang sama dengan sesuai yang kita butuhkan. Nah, itu maksud saya. Di contoh di materi juga ada contoh kasus untuk tegangan yang disusun secara rangkaian resistor yang disusun secara paralel. Di sini saya tidak jelaskan karena hampir
tidak ada resistor yang disusun secara paralel di dalam mainboard. Mungkin ada 1-2 tapi jarang. Paling sering kita temukan disusun secara seri. Nah, perbedaan resistor yang disusun secara seri dan paralel, ketika resistor disusun secara seri, maka nilai yang dihasilkan lebih besar, menjadi lebih besar. Nah, sementara untuk yang paralel, nilai yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil. Itu juga bisa dimanfaatkan ketika kita kesulitan mendapatkan sebuah resistor yang kita butuhkan. Oke, kita kembali ke ke materi yang tadi. Mana nih? Aduh, ini mondar-mandir aja. Di sini sebagai pembagi tegangan. Jadi ketika input masuk, ini maaf ya, ini mouse-nya lari-lari nih. Oke. Ketika tegangan input masuk, maka outputnya akan bernilai lebih rendah dari tegangan inputnya. Nah, di sini misalnya 19 volt nih. Nah, outputnya berapa? Outputnya itu dipengaruhi oleh 2 resistor ini. Nah, itu. Aduh, ini dipengaruhi oleh 2 resistor ini. Nah, nilai resistor ini mempengaruhi nilai output dari pembagi RD feeder ini. Nah, nanti kita cari saya akan ajari teknik menemukan berapa nilai output di sini dengan sebuah aplikasi yang bisa kita download di Play Store, sehingga mudah kita mengetahui tegangan output yang ada di sini dengan melihat kedua R ini. Nah, itu resistor sebagai pembagi tegangan. Kemudian resistor sebagai proteksi. Nah, ini resistor sebagai proteksi. Ini sering digunakan di paling banyak dimanfaatkan oleh mainboard seri Asus. Jadi susunannya bermacam-macam, ada beberapa tipe. Di sini saya tidak menggambarkan karena tidak memiliki pola tertentu. Biasanya sih proteksi itu adanya di bagian input sebuah IC. Jadi misalnya ini IC. Nah, inputnya ini ada resistor masuk sini. Aduh. Saya ulangi ya. Nah, ini ada resistor masuk sini di IC sini. Nah, resistor ini dimanfaatkan oleh IC ini sebagai proteksi. Jadi ketika IC ini tidak menemukan sesuai kebutuhannya atau ada tanda-tanda kerusakan di bagian output atau di bagian CCO, menemukan tanda-tanda signal atau tegangan yang tidak normal, maka otomatis tegangan di sini akan diputus. Yang harusnya tadi di sini ada tegangan, tiba-tiba hilang atau drop. Misalnya di sini 19 volt. Setelah diukur, di sini ternyata sudah tidak 19 volt lagi atau drop. Sehingga kebutuhan input IC ini sudah tidak terpenuhi. Jadi ketika kebutuhan tegangannya tidak terpenuhi, otomatis IC ini tidak bekerja.
Oke, nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk menghitung resistansi sebuah resistor SMD. Oke teman-teman, kita lanjut di video berikutnya.